Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala BGN dan hingga saat ini kita masih menunggu kepastian terkait dengan pengunduran diri ini dan bagaimana Badan Gizi Nasional akan beroperasi. Dan saat ini pemirsa, kami telah terhubung lewat sambungan telekonferensi dengan juru bicara Partai Gerindra, Kamru Samad. Kang Samad, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Kang Samad, ini mengejutkan kemunduran atau pengunduran diri Bu Nani Deyang. Tapi pertanyaannya begini, Kang Samad, kalau untuk pengunduran diri resmi, apakah memang sudah ada surat yang disampaikan Ibu Nani Deyang kepada Presiden Prabowo, atau memang baru lewat media sosialnya, Kang Samad? Bang Leo, kami mendapatkan konfirmasi dari pemerintah bahwa pada tanggal 22 Juli 2026, Ibu Nani Deyang telah berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan sakit yang dideritanya, khususnya sakit di bagian jantung. Kemudian beliau juga menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi tentang hal tersebut karena proses medikal yang harus dijalani karena adalah bagian penting dalam tubuh kita, yaitu jantung, memerlukan waktu dan konsentrasi untuk fokus pada pengobatan tersebut, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk bisa menjalankan secara paralel tugas yang diberikan sebagai pimpinan Badan Gizi Nasional. Begitu, Bang Leo. Jadi itu sudah disampaikan oleh Bu Nani Deyang kepada Presiden Prabowo, Kang Samad, lewat surat resmi yang disampaikan langsung kepada Presiden, atau memang baru kita masyarakat tahu lewat Facebooknya, Kang Samad? Sudah disampaikan tertanggal 22 Juli, Bang Leo. Informasi yang kami dapatkan dari pihak pemerintah tentang hal tersebut. Tentu pemerintah akan memproses sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan tentang pengunduran tersebut. Pengunduran itu bisa ditindaklanjuti dengan dua mekanisme. Pertama, menunjuk pelaksana tugas yang sifatnya sementara, atau mengangkat pengganti yang definitif sekaligus di waktu yang sama misalnya. Jadi kita tunggu keputusan pemerintah tentang hal tersebut. Berarti ini ingin saya konfirmasi nih ya, Kang Samad, bahwa pemerintah CQ Presiden Prabowo Subianto sudah menerima pengunduran diri Bu Nani Deyang dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Sudah diterima secara resmi ya, Kang Samad? Sudah diterima, Bang Leo, berdasarkan informasi di tanggal 22 Juni 2026. Nah, beberapa catatan yang kami juga peroleh selama 1,5 bulan Ibu Nani memimpin BGN itu telah melakukan pondasi evaluasi, pondasi perbaikan secara menyeluruh di dua segmen. Pertama, mengevaluasi lebih kurang 28.000 SPPG yang telah beroperasi untuk memastikan kualitas dan penerima KPM-nya itu sesuai sasaran. Kemudian bersama dengan pimpinan yang lain juga sudah bekerja mencapai lebih kurang 3.000 dapur, sudah diberikan klasifikasi berdasarkan penilaian standar kualitas dan keamanan pangan. Lalu kemudian juga, Mas Leo, perencanaan tentang ekspansi dapur baru di wilayah yang telah padat itu dihentikan sementara dan kecuali di kawasan 3T. Dan juga di bawah kepemimpinan Bu Nani selama 1,5 bulan juga telah menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda.
dan ini berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah dan telah dikembalikan ke kas negara. Jadi berasal dari 414 SPPG, Baik. Bang Leo. Jadi ini Kang, satu ya. bulan setengah kerja kolektif dari pimpinan BGN yang dilakukan. Kang Samad, beberapa pemberitaan ya, saya ingin mengkonfirmasi kepada Kang Samad, mengatakan bahwa Ibu Nani Deyang walaupun sudah diterima pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, tetapi Bu Nani Deyang sendiri pun mengatakan di tulisannya di Facebook yang kita baca, Kang Samad, bahwa tetap ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional. Itu benar atau tidak, Kang Samad? Sebaiknya hal itu kita tunggu dari pemerintah, karena memang Bu Nani ini memiliki sosok yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi ya, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Tapi apa tugas yang akan diberikan oleh pemerintah kepada beliau di BGN ini sebaiknya nanti dari pihak pemerintah yang mengumumkan. Tetapi yang kami tahu beliau akan konsentrasi dulu di dalam proses medikal yang akan dijalani untuk pemulihan kesehatan beliau. Begitu, Bang. Beredar spekulasi, Kang Samad, bahwa sebetulnya pengunduran diri Bu Nani Deyang ini katanya untuk mempermudah pengusutan kasus korupsi yang menjerat 3 pimpinan BGN sebelumnya. Jadi supaya kemudian bisa lebih terang benderang dan bisa lebih cepat. Itu tanggapan Anda bagaimana, Kang Samad, terkait hal ini? Ya, persepsi itu bisa saja ada di tengah masyarakat, Bang Leo. Tetapi setahu kami arahan dari Presiden terhadap pimpinan BGN waktu mereka diberi tanggung jawab itu mendukung sepenuhnya penegakan hukum, sehingga memberikan akses seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dalam rangka pemberantasan korupsi. Dan saya yakin dan percaya hal itu telah berjalan dengan sangat cepat dan terukur, serta publik juga bisa ikut mengawasi, karena ini adalah program prioritas yang anggarannya cukup besar dan menyita perhatian publik. Maka pemerintah secara sungguh-sungguh betul-betul ingin memastikan supaya zero korupsi di dalam pelaksanaan program MBG ini. Begitu, Bang Leo. Kang Samad, rencana pengumuman resmi oleh pemerintah terkait dengan pergantian pimpinan BGN ini rencananya kapan dan akan disampaikan oleh siapa, dan juga apakah langsung menyebutkan siapa pengganti Ibu Nani S. Deyang ini, Kang Samad? Bang Leo, pertanyaan ini sebetulnya penting sekali untuk diketahui, dijawab, supaya diketahui oleh publik. Cuma karena kami dari juru bicara Partai Gerindra, tentu kita mendahulukan dari juru bicara pemerintah untuk menjawab pertanyaan yang Bang Leo sampaikan tadi itu. Kalau saya berasumsi, Kang Samad, karena ini kita masih belum tahu ya siapa pengganti atau pelaksana tugas, atau memang ada pengganti definitif dari Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN. Apakah boleh kalau saya berasumsi, masyarakat berasumsi, Kang Samad, bahwa pimpinan BGN dan operasional BGN saat ini dibawa atau dijalankan secara bersama oleh Ibu Agustina Arumsari dan Pak Trenggono? Iya, Pak Leo, jadi memang mereka dalam pengambilan keputusan kolektif kolegial, mereka sudah sepakat sejak awal dilantik oleh Presiden, kolektif kolegial satu sama lain, walaupun setiap pimpinan memiliki tupoksi khusus, dan setiap pengambilan keputusan mereka sudah sepakat kolektif kolegial. Sehingga kami ingin menghimbau, menyampaikan kepada mitra-mitra program ini supaya tenang, tidak akan ada hal yang bisa menggoncang karena pengunduran diri ini, dan semuanya akan berjalan normal. Yang kita tunggu adalah pengganti dari Kepala BGN yang akan ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga pengambilan keputusan, prosedur administrasi, dengan masuknya sekretaris utama dan deputi yang baru saja dilantik, pasti juga memerlukan waktu, Bang Leo, untuk melakukan adjustment terhadap tata kelola
mekanisme kerja, dan sekaligus pematangan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah Ya. untuk mengefektifkan program BGN ini. Kang Samad, ini saya ingin langsung bertanya kepada Anda karena kan sebagai Iya. juru bicara Partai Gerindra, Kang Samad juga pas menjadi anggota ya Kang ya di Komisi 11 DPR, Komisi Keuangan Perbankan. Ada spekulasi yang beredar, Kang Samad mengatakan bahwa MBG mungkin akan diefisiensikan, akan dipangkas dengan cukup signifikan karena memang Presiden ingin lebih menepatkan sasarannya. Yang dulu kita dengar awalnya untuk daerah 3T yang bahkan anggarannya tidak mencapai 100 triliun misalnya, itu nanti akan perlahan-lahan diarahkan ke situ, dan pergantian pimpinan BGN ini juga untuk adjustment ke arah situ. Benar atau tidak, Kang Samad? Bang Leo, saya kira kita memantau semua bahwa ada rapat terbatas di pemerintah membahas Iya. tentang khusus MBG dan diberikan waktu 1 bulan untuk menyusun kerangka reformasi terhadap program MBG ini. Dan tanggal 14 Agustus nanti Bang Leo, Presiden akan menampaikan nota keuangan APBN Iya. 2027. Dan di Iya. situ yang akan menjadi pedoman dan panduan kita berapa besar anggaran untuk Badan Gizi Nasional terhadap program MBG ini. Dan tentu berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan memang ada optimalisasi program berbasis penerima manfaat yang memang benar-benar membutuhkan, Bang Leo. Itu yang misalnya terluar, termiskin, Iya, 3T. terpencil, lalu kemudian di desa-desa yang memang masyarakatnya ekonomi keluarga dari para siswa pelajar kita itu memang masih rendah, lalu kemudian di beberapa kecamatan yang memang juga bisa menjadi penggerak ekonomi dengan program ini. Jadi banyak variabel dan kita beri kesempatan pemerintah selama 1 bulan sejak ratas tersebut untuk mengambil langkah-langkah strategi seperti yang Bang Leo tanyakan. Apakah kemudian nanti anggarannya menjadi menurun dibanding 2026? Sangat mungkin terjadi itu Bang Leo. Kalau saya lihat arahnya pemerintah ke sana. Ya, Kang Samad, ini kalau kita belajar dari sejarahnya ya, bahwa Bu Agustina dan Pak Trenggono itu kan masuk dari luar BGN menggantikan para pimpinan BGN yang tersangka korupsi saat ini. Apakah kemudian dalam hal pergantian Bu Nani Deyang ini, pola serupa mungkin akan terjadi, Presiden akan menunjuk orang yang bukan dari dalam BGN, atau mungkin untuk menjaga stabilitas, untuk mempermudah konsolidasi, akan dipilih dari dalam BGN. Mungkin ada pembicaraan terbatas juga di kalangan Partai Gerindra, Anda juru bicaranya. Ada seperti itu tidak, Kang Samad? Ya, Bang Leo, tentu pemerintah memiliki KPI ya, kriteria yang akan menjadi pedoman untuk menunjuk kepala BGN. Sosok Ibu Agustina Arumsari, Bang Leo, itu adalah sosok yang lebih dari separuh pengabdiannya mengabdikan dirinya di dalam fungsi pengawasan, pemeriksaan di BPKP, dan beliau keahliannya di investigasi. Jadi dulu direktur bidang investigasi, deputi bidang investigasi, jadi audit investigasi itu beliau memiliki keahlian sampai dengan menjadi wakil BPKP dan kemudian wakil BGN. Kemudian Pak Trenggono diharapkan bisa memimpin koordinasi lintas daerah, ya, fungsi teritorialnya, karena program ini sangat ditentukan oleh koordinasi teritorial, ya, di setiap daerah, bahkan di setiap dapur SPPG yang ada, dan ini tidak mudah, memerlukan leadership. Nah, kepalanya bisa saja dari luar, bisa dari dalam, tergantung pemerintah nanti melihat kebutuhan yang relevan dan tepat untuk memimpin jalannya BGN ini. Walaupun kepemimpinan tersebut sifatnya kolektif, kolegial, Bang Leo, mereka sudah sepakat. Seperti itu, Bang Leo. Terakhir, Kang Samad ingin mengulang saja, menegaskan ini pengumuman dari pemerintah terkait dengan pergantian Nani S. Deyang, siapa yang akan menjadi kepala BGN itu pagi ini, siang ini, atau kapan nih rencananya, Kang Samad?
Kami mendapatkan kabar akan secepatnya pemerintah mengumumkan karena ini adalah program yang prioritas dan menyita perhatian publik. Jadi kita tunggu, Bang Leo, kita beri kesempatan pemerintah Iya. untuk menyampaikan keputusan tentang penetapan kepala BGN, apakah dijabat sementara atau Iya. ditunjuk pejabat definitif sebagai pengganti. Demikian, Bang Leo. Baik, kita tunggu sama-sama, kita harap segera mungkin ya supaya ada kejelasan terkait dengan pimpinan BGN. Terima kasih juru bicara Partai Gerindra, Kamru Samad. Kang Samad sudah mencerahkan kami. Kang Samad, selamat pagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.